Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya, kalau misalkan ada teman ya Ustaz ya, pengalaman teman, terus misalnya kok si suami ini nggak pernah memperhatikan penampilannya secara istrinya itu nanti berdandan atau tidak, tapi istri ini saya mau memanjakan diri saya sendiri, kiranya seperti itu Ustaz. Saya mau mendandan saya sendiri, tidak berniat untuk melihat orang atau nanti untuk suami saya, karena suami saya juga tidak seberapa memperhatikan soal itu, cuma dia sendiri merawat dirinya sendiri. Itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita jawab ya. Bagaimana kalau saat ini kita merawat diri sendiri tanpa peduli mau suami butuh atau enggak, ya itu urusan dia gitu. Allah Subhanahu wa taala itu memberi amanah kepada kita, tubuh yang bagus, tubuh yang indah itu untuk memang dirawat, jangan sampai ditelantarkan ya. Dan perawatan itu quote and quote jangan sampai dipahami sebagai satu pemborosan. Kita bukan artis, maka perawatannya ya sekedar kemampuan kita saja. Jangan terlalu banyak bergaya. Karena ilmu IPA itu mengatakan semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan ya. Semakin kakean gaya, semakin uripe tertekan ya. Sebenarnya ibu-ibu cukup aja yang penting bersih, kemudian pakai sabun-sabun herbal atau mungkin pakai perawatan-perawatan herbal yang gak usah mahal. Kemarin saya lihat di TV itu ada seorang artis suntik DNA salmon. Itu perawatan ketika bayar di kasir 75 juta, suntik DNA salmon ya. Ya kita mungkin kalau salmon kemahalan, suntik DNA lele gitu saya ya kan. Ya, jadinya opoin gue ya. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau misalnya kita mau merawat diri, olahraga di rumah, beli alat treadmill, kalau itu memang mahal ya sudah beli sepeda santai sedikit. Yang penting sehat sebenarnya ya. Karena kalau sehat itu nanti efeknya ke gairah hidup, semangat hidup. Kemudian kita tuh merasa prima, mau kerjakan apa saja oke, mau datang taklim juga semangat. Karena kalau udah umur 40 kita nggak ngerawat. 40 ini kata Imam Qurtubi adalah fase-fase orang masuk suyuh, masuk fase kakek dan fase nenek. Makanya kalau umur 40 seseorang harus mulai merubah kebiasaan hidupnya dari sesuatu yang terbiasa maksiat, mulai banyak tobatnya. Ibu-ibu ngerasa kan kalau udah umur 40 itu fisik sudah nggak kayak dulu. Dulu saya sering kali kelas sedayu itu misalnya training jurnalistik, training public speaking, bedah buku, naik bis dari Solo ke Bojonegoro, ganti lagi mode transport sama temen naik motor ke sini, oke-oke saja. Tapi sekarang usia saya sudah nggak segitu, 40 lebih. Saya kemarin drive sendiri dari Palur ke Ibnu Abbas Klaten, baru kemudian masuk tol ke Lamongan ke sini. Wah tekan-tekan ya, kok dalanis waduh men ya, merasa saya itu kok nggak nyampe-nyampe. Ya usia nggak bisa menipu ya. Makanya kita rawat dengan cara apa? Makannya harus diperhatikan, harus mulai banyak mengurangi yang putih-putih. Gula itu putih, dikurangi. Garam itu putih, dikurangi ya. Kebanyakan garam nggak bagus, nanti kita darah tinggi. Kebanyakan gula nggak bagus, kita bisa kena diabetes ya. Tepung itu putih, gorengan dikurangi. Padahal sebentar lagi Ramadan. Kita ini orang Indonesia, kalau buka puasa nggak ada gorengan itu seperti ambulan tanpa iu-iu, ya kan? Ya, terus dikei kurma, cek gula gorengannya aneh, ya mesti ngono, ya kan? Nah, kita treatment diri kita itu pelan-pelan, nggak usah terlalu memaksa. Adapun ketika dipuji suami itu bonus. Kadang-kadang kan kebalikan kan, ini mohon maaf saya jawabnya agak panjang. Suami itu nggak pernah minta pendapat kepada istri. Kenapa? Karena ketika suami dapat Anda, dia sudah menjadi seorang hero. Wah, kamu sudah saya dapatkan, maka akulah the winner. You are my property. Kamu adalah milik saya. Suami tidak lagi kemudian mencari perhatian. Nggak ada kan suami beli minyak rambutnya digenek-genek gitu, mi ganteng pora mi. Nggak ada. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang kalau mau berangkat itu bi ya, kerudungnya pakai biru dongker apa pakai hijau biru dongker ya. Biru dongker apa namanya kuning tua, biru dongker ya.
Nanti ketika keluar kamar dia pakai hitam kok, gimana coba? Ya kan? Lah kamu nanya saya tadi buat apa? Buat minta masukan. Perempuan itu selalu butuh masukan dan perempuan itu suka dipuji. Makanya kenapa Rasulullah memanggil Ibu Khadijah dengan kalimat Humaira, hai wanita yang pipinya kemerah-merahan? Ya karena wanita itu suka. Aisyah. Jadi beliau itu suka memuji istrinya. Ibu-ibu saya pikir juga suka, cuma tidak semua laki-laki itu bisa seromantis itu. Bi Abi, kamu nggak muji aku toh? Lah ngopo toh? Kamu nggak lihat perbedaan pada diriku? Nanti tuh podo wae ngono, ya kan? Astagfirullah, aku setiap 75 ewu ning salon, ya. Ya kur 75 ora nek bedane, nek 750 juta lah kuwi mungkin, ya kan? Makanya nggak apa-apa Bu, silahkan halal-halal saja Anda merawat diri Anda dengan baik, dengan tujuan apa? Agar sehat, agar staminanya bagus, agar selalu bisa membersamai suami sampai kapanpun, gitu ya. Karena ibu-ibu fisiknya harus sehat, karena mentalnya juga harus sehat, psikisnya juga harus sehat. Karena kalau nanti psikisnya, mentalnya sehat, nanti fisiknya biasanya terus terpengaruh. Gitu. Silahkan Ustaz kalau ada lagi. Mungkin satu lagi penanya, monggo, linknya tolong dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja saya mau minta pendapat Ustadz sebagai seorang laki-laki. Bagaimana jika ada seorang istri yang terlalu memprotek suaminya? Misal reunian kita larang, kemudian pergaulan yang lain seperti ngopi kita larang, bahkan HP kita pegang. Itu menurut panjenengan bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Berat ini Bu, sebagai seorang laki-laki jawabnya ya. Pertama harus dipahami, saya jawabnya pakai ilmu komunikasi saja. Sekarang secara psikis laki-laki itu the hunter. Hunter itu pemburu. Jadi laki-laki itu lebih suka memburu daripada diburu. Laki-laki lebih suka mengatur daripada diatur. Ya. Dan tipe perempuan itu lebih suka dicintai daripada mencintai. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih suka mencintai daripada dicintai. Laki-laki yang diperjuangkan, dia lebih nyaman kalau memperjuangkan dan kemudian mendapatkan daripada dia diperjuangkan oleh seseorang. Nah, kalau laki-laki terlalu diatur kayak gitu, khawatir saya dia berontak. Ya. Kalau terlalu keras sama anak, terlalu keras sama laki-laki, nanti dia akan mencari cara untuk berkhianat, ya. Mencari cara untuk cheating. Mencari cara untuk mencari cara untuk berbuat bohong. Jadi saran saya jangan begitu banget sama suami, tapi kasih trust. Tapi mau reuni, ya aku boleh ikut, boleh. Kalau misalnya dia bilang nggak boleh, ini laki-laki semua, ya sudah aku nunggu di mobil nggak apa-apa. Ya. Kok gitu banget sih? Bukan apa-apa, ini cuma sekedar menjaga kepercayaan saja. Nanti kalau kita kasih kepercayaan dan dia oke, kita lanjutkan, gak ada masalah. Mau ngopi silahkan, mau ngopi ya? Iya. Cuma ingat ya, jangan pulangnya malam-malam. Ya, kamu sekarang nggak lagi bujangan, kamu punya istri di rumah yang siap menunggu kamu kapanpun. Oke, maksimal jam 10 ya? Ya baik. Jadi kita kasih trust kepada suami. Semakin dikasih trust, semakin suami mencintai. Maka kunci suami istri itu, perempuan kalau pengen Anda dicintai suami Anda, jadilah perempuan yang semakin taat. Semakin Anda taat, semakin suami mencintai Anda. Bukan semakin cantik, bukan semakin pinter, bukan, tapi semakin taat. Tapi suami kalau pengen dicintai istri, jadilah suami yang semakin pemurah. Semakin suami lomo, apa-apa kasih, semakin istri mencintai Anda. Tapi kalau suaminya pelit, jangan harap cinta dari istri, ya. Jadi kalau menurut saya terlalu berlebihan, misalnya kita terlalu overprotect sama suami,
nanti hubungannya nggak jadi relationship sebatas suami istri, tapi hubungannya kayak penjaga dengan yang dijaga, ya. Makanya tolong perhatikan mbak-mbak yang belum nikah ya, ilmu pernikahan itu 3 tahun pertama Anda akan menjadi lovers, orang yang suka membual, suka merayu. Wah, kamu adalah jawaban dari doa-doaku selama ini, ya. Kamu adalah laki-laki terbaik di dunia ini. Kamu adalah itu 3 tahun pertama. Tapi nanti masuk tahun keempat, para suami dan para istri harus segera merubah hubungannya dari seorang lovers menjadi seorang friends, seorang sahabat, di mana sahabat akan selalu menerima pasangannya dalam kondisi apa saja. Ya. 3 tahun pertama, malam pertama gebelet ngentut ditahan. Kenapa? Malu, ya. Malam pertama malah keroan, masuk angin. Wah, ya. Biarang tahun ketiga tangi turu, wah, balapan, tetot. Ya. Sudah nggak ada malu, ya. Sudah menerima apa adanya, ya. Maka itulah yang bikin langgeng sebuah pernikahan, ya. Demikian Bu, terima kasih.